Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudino Supriyadi dengan Ibu Dian Wicacis Ariftiara, tim peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Dalam ini untuk mengikuti lomba LKTI tahun 2022 di Bapeda, Kota Tangerang. Untuk judul yang kami angkat dalam penelitian ini adalah pengembangan inovasi sistem informasi potensi dan peluang investasi daerah Kota Tangerang dalam meningkatkan perekonomian pemerintah daerah pasca pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pada penelitian ini ada fenomena yang berkembang di mana ekonomi internasional saat ini ditandai dengan terbentuknya integritas entitas bisnis pada semua sektor ekonomi yang tentunya memerlukan keberadaan investasi pada kawasan ekonomi di setiap negara. Sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Namun pada kenyataannya, krisis pada investasi perekonomian daerah dikarenakan adanya transformasi pendapatan investor menjadi modal utama. Sehingga jika volume investasi dan dinamika sistem manajemen daerah kurang baik, maka iklim investasi akan terhambat. Salah satunya adalah krisis yang melanda dunia berdampak pada iklim investasi, yakni adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, dampak ambruknya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 terlihat pada kuartal 3 tahun 2020. Indonesia secara teknis telah resmi memasuki jurang resesi yang terkoneksi sebesar 3,49%, setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Untuk itu, dalam menghadapi kondisi seperti ini, manajemen proses investasi menjadi semakin penting. Sehingga strategi pendekatan yang didasarkan pada prediksi arus masuk investasi pembentuk modal ke dalam sistem ekonomi dan sosial perlu dilakukan, baik secara nasional maupun daerah, sehingga akan terungkit kembali daya tarik para investor. Dengan demikian, investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor real, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengeksplorasi potensi sumber pendapatan daerahnya itu sendiri, agar daerah tersebut berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerahnya itu sendiri. Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan investasi di daerah ada beberapa hal. Salah satunya terbatasnya sumber daya investasi, lemahnya kontrol pelaksanaan proyek pembangunan daerah, tidak efisien pemilihan investor dan pengembangan program investasi daerah. Langkah-langkah strategis untuk merangsang investor, salah satunya adalah dengan melakukan implementasi digitalisasi secara online untuk peningkatan investasi daerah yang saat ini sangat diperlukan, mendesak untuk segera dilaksanakan. Begitu juga dengan peluang investasi daerah menjadi kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto atau PDRB mampu menjadi multiplier effect pada pembangunan daerah. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah investasi tersebut tiada lain adalah menciptakan inovasi melalui pemanfaatan teknologi. Kita lihat bagaimana kondisi investasi di Kota Tangerang. Realisasi investasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 sampai 2023 ditargetkan sebesar 42,27 triliun rupiah, dan sampai dengan semester 1 tahun 2022 telah terrealisasi sebesar 35,5 triliun rupiah atau sebesar 82,89%. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 9,21 triliun dan sudah terrealisasi sebesar 6,09 triliun atau sebesar 66,02%.
Hal ini melihat jika pertumbuhan kinerja ekonomi daerah di Kota Tangerang terus meningkat. Laju pertumbuhannya juga di tahun ke tahun terus meningkat, baik tahun 2018 sampai tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian kami memiliki tujuan tiada lain, yang pertama, ingin mengetahui dan menerapkan hasil penelitian dan inovasi melalui program kerjasama di berbagai sektor dalam pemanfaatan berbagai potensi peluang investasi daerah di Kota Tangerang. Yang kedua, penelitian ini akan menghasilkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis yang inovatif dan bermanfaat bagi pemerintah Kota Tangerang dan masyarakatnya. Dengan demikian, penelitian ini sudah sesuai dengan pencapaian target dari relevansi topik dengan tema bidang ekonomi, khususnya digitalisasi investasi daerah di Kota Tangerang. Inovasi dan kebermanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk sistem potensi dan peluang investasi digital daerah di Kota Tangerang. Hasil dan pembahasan tentunya metode yang kami lakukan di sini ada dua metode, gabungan metode, mix method ya. Kita ke lapangan, kita sudah survei, kita wawancara dengan dinas penanaman modal dan perizinan, dinas Kominfo, terus juga dengan dinas perindustrian dan perdagangan UMKM dan koperasi, kami juga dengan dinas pariwisata dan sebagainya. Karena itu kami menghasilkan beberapa hal, diantaranya itu kita melihat bagaimana letak geografis yang sangat strategis Kota Tangerang berada di bagian timur Provinsi Banten dan merupakan kota terbesar di Provinsi Banten, sekaligus ketiga terbesar di Jabodetabek. Kita melihat batas wilayah Kota Tangerang. Di timur ada DKI Jakarta, utara dan barat Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di daerah selatan. Kita bisa melihat juga faktor geografis yang lainnya. Total wilayah, luas wilayah Kota Tangerang 164,56 km persegi, dan 10% wilayah Kota Tangerang merupakan area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sehingga Tangerang menjadi kota yang sangat luar biasa untuk pemanfaatan wilayah Kota Tangerang. Kita bisa melihat di tahun 2021, area terbuka sebesar 64%, transportasi 11%, pertanian dan peternakan 9%, industri 8%, serta perairan 4%, dan lain-lain 4%. Melihat faktor penduduk, dilihat dari populasi penduduk di Kota Tangerang, jumlah penduduknya sebesar 1.895.486 dan didominasi oleh penduduk berusia 25 sampai 29 tahun dan 40 sampai 44 tahun sebesar 521.431 jiwa. Hal ini melihat bagaimana usia produktifnya, usia pelajar, serta untuk jumlah buruh dan pabrik mencapai 225.000. Jika melihat jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut golongan industri di Kota Tangerang tahun 2020, kita bisa melihat 8% industrinya ada tekstil, industri barang logam bukan mesin dan peralatan sebesar 9%, industri karet, barang dan karet plastik 16%, 10% industri makanan, dan 58% industri lainnya. Di Kota Tangerang juga memiliki akses tol dan kereta yang baik, yang terintegrasi, masif, dan luar biasa bagus sekali. Bagaimana dengan pendapatan daerah tahun 2020 di Kota Tangerang dengan target mencapai 4,69 triliun rupiah? Pendapatan asli daerah ini terrealisasi dari 2019 sampai 2024 terkoneksi 2019 2,03 triliun dan 2020 2,64 triliun. Begitu juga dengan PDRB yang ada di Kota Tangerang 2019 kita melihat sebesar 78,585 dan 2020 54,13. Perkembangan indikator makro Kota Tangerang kita bisa melihat bagaimana tahun 2019 ini sebesar 78,43 poin, terkoneksi di tahun 2020 78,25. Laju pertumbuhan ekonomi juga sama, 2019 4,05%, nah menurun 2020 minus 6,92%.
Di Kota Tangerang bisa dilihat bagaimana potensi dan peluang yang sangat besar adanya sarana perdagangan. Toko modern sebanyak 530 buah, pusat perbelanjaan 26, 39 itu pasar tradisional. Kita bisa melihat juga jenis usaha di Kota Tangerang sangat besar, banyak sekali. Hotel, kafe, dan sebagainya. Adapun daya tarik investasi di Kota Tangerang, selain tadi perdagangan retail dan grosir, ada keunggulan. Pertama, keunggulan di Kota Tangerang itu investasi lahan terbaik. Akses jalan juga yang baik, serta ketersediaan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, ada yang lain daya tarik investasi di Kota Tangerang. Keunggulannya, kecepatan internet di Kota Tangerang, sehingga Kota Tangerang mendapatkan penghargaan. Gedung cyber yang tidak terhalang gedung tinggi lainnya, serta akses ke sentra bisnis cyber dan komputer terbesar di Indonesia. Daya tarik investasi lainnya seperti hotel dan jasa akomodasi, kita bisa melihat bagaimana akses Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada akses transit berbagai jenis moda transportasi. Sehingga banyaknya penerbangan dan penumpang domestik di bandara ini akan menjadi daya tarik tersendiri buat investasi di Kota Tangerang. Di sisi lain juga, karena banyaknya kargo domestik dan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, ini berdampak kepada pergudangan yang sangat besar di Kota Tangerang. Kita bisa melihat dari klaster wisata tematik di Kota Tangerang. Ada wisata religi, pengembangan produk wisata yang bertumpu pada wisata keagamaan atau ziarah. Ikonnya ada Masjid Raya Al-Ajom. Wisata budaya, pengembangan produk wisata berupa wisata budaya dan sejarah. Ikonnya Kampung Tehyan dan sebagainya. Wisata buatan, keren sekali, pengembangan produk wisata berupa wisata buatan seperti ikonnya Jembatan Berendeng. Wisata alam, pengembangan produk wisata yang bertumpu pada wisata alam berpetualangan berupa air yang ikonnya Situ Cipondo. Wisata kuliner, pengembangan produk wisata berupa wisata buatan yang menyajikan kuliner seperti kulinernya Pasar Lama Tangerang. Tangerang juga didukung oleh layanan listrik PLN yang di Kota Tangerang yang jumlahnya cukup tinggi sekali dan pelayanan cukup baik. Pembangunan jalan juga dari akses kereta api, dari akses bis yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Oleh karena itu, hasil kajian di atas, peneliti mengimplementasikan dalam inovasi dengan sebuah sistem informasi dari hasil perancangan hingga proses pengujian yang telah dilakukan pada sistem informasi potensi dan peluang investasi daerah di Kota Tangerang berbasis web. Inilah bisa diakses di simbokada.heroup.com, sebuah aplikasi untuk menjelaskan informasi potensi dan peluang investasi daerah di Kota Tangerang yang dikembangkan oleh peneliti. Oleh karena itu, ada beberapa manfaat setelah web ini kami buat, manfaat web sistem informasi potensi dan peluang investasi daerah bagi investor. Ini ada kemudahan dalam mengakses informasi tentang data potensi dan peluang investasi, sehingga para investor ini tidak usah mencari kemana-mana, cukup bisa masuk ke dalamnya. Kedua, menghemat biaya dan tenaga. Dan ketiga, ada forum investor. Forum investor di sini nanti ada diskusi, ada kajian, ada kita melakukan seminar dan lain sebagainya. Untuk masyarakat juga lebih kreatif dan inovatif, karena akan dituntut banyak potensi-potensi yang harus dikembangkan yang dimiliki oleh masyarakat. Begitu juga ini bakal bisa meningkatkan daya saing yang kuat agar masyarakat bisa terpilih menjadikan bisnis dengan investor. Bagi pemerintah Kota Tangerang, tentunya bisa meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, sehingga banyaknya entitas bisnis yang dilakukan oleh investor di Kota Tangerang ini akan adanya perputaran uang, yaitu berupa pajak dan retribusi. Dengan demikian, Kota Tangerang bisa meningkatkan perekonomiannya
bisa membiayai pembangunan daerahnya, sehingga Kota Tangerang bisa menjadi Kota Tangerang yang keluar dari krisis ekonomi, atau Kota Tangerang bisa bertahan, bahkan bisa tetap maju. Kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, pelaksanaan analisis potensi dan peluang investasi di Kota Tangerang memberikan dampak yang positif dalam pengembangan wilayah. Potensi penyertaan melalui penanaman modal dari para investor perlu memperhatikan minat calon investor, serta kebutuhan pengembangan wilayah yang memungkinkan adanya perkiraan potensi Kota Tangerang. Yang kedua, analisis potensi investasi Kota Tangerang dilihat dari PDRB tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan bahwa antara faktor-faktor yang ada di PDRB tersebut diperkirakan akan stabil. Oleh karena itu, perlunya peningkatan penggalian identifikasi ke tingkat kecamatan untuk menggali potensi dan peluang yang ada di daerah kecamatan. Hal ini yang akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Tangerang. Dan yang terakhir, dengan adanya kegiatan penanaman modal dapat mendorong pembangunan baru sektor industri perekonomian daerah, akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan volume produksi, dan mengarah pada revitalisasi pasar barang, pekerjaan, jasa, dan lain-lain. Pertumbuhan aktivitas bisnis di segala bidang dan jenis kegiatannya akan membawa Kota Tangerang keluar dari krisis pasca pandemi COVID-19. Diharapkan proses pembangunan ekonomi terus meningkat. Adapun rekomendasi dari para peneliti, yang pertama, perlu adanya akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan lapangan usaha unggulan berdaya saing tinggi yang terindikasi pada lapangan usaha jasa dan pariwisata, serta pengembangan usaha di Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua, perlu adanya modernisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing lapangan usaha. Ketiga, harus adanya penerapan standarisasi di seluruh sektor bisnis, khususnya yaitu peningkatan kualitas dari UMKM. Dan yang terakhir, perlu adanya komitmen dari seluruh stakeholder untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi potensi dan peluang investasi yang sudah kami buat. Demikianlah presentasi dari kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai kontribusi kami kepada Kota Tangerang yang saya cintai. Kota Tangerang, ayo jaya, maju, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.